Polisi berhasil menangkap 3 pelaku aksi penganiayaan seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri atau UIN Raden Mas Said, Surakarta, Jawa Tengah. Para pelaku itu memukuli dan memaksa korban meminum air dari kloset toilet. Kini ketiganya juga sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus penganiayaan sesama mahasiswa. Informasi lebih detailnya terkait pasal apa yang menjerat ketiga pelaku, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Tara Wahyu, reporter dari Tribun Solo yang akan menyampaikan. Silakan rekan Tara. Baik, selamat siang rekan Dea dan selamat siang Tribuner. 3 mahasiswa berhasil ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan mahasiswa di Universitas Islam Negeri UIN Raden Mas Said, Surakarta. Seperti diberitakan sebelumnya, Dea dan Tribuner, ratusan mahasiswa sempat menggeruduk UIN Raden Mas Said pada hari Kamis lalu. Penggerudukan itu dikarenakan adanya salah satu mahasiswa bernama AFS dianiaya oleh 3 orang mahasiswa dari UIN Raden Mas Said. Kronologis kejadiannya tersebut bermula dari AFS di mana mendatangi UIN Raden Mas Said untuk penutupan perkenalan mahasiswa baru, di mana AFS ini bertemu dengan mantan pacarnya berinisial ADP. Pada saat bertemu itu AFS sempat mengutarakan permintaan maaf karena kejadian pada tahun 2018 di mana AFS diduga melakukan pelecehan terhadap ADP. Namun karena tidak mendapatkan respon dari permintaan maaf itu, AFS kembali ke rumah dan melakukan untuk meng-DM melalui Instagram dan direspon oleh ADP untuk datang ke kampus. Namun AFS bukannya bertemu dengan ADP, melainkan bertemu dengan SA, di mana SA ini adalah pacar dari ADP sekarang. Saat bertemu dengan SA sendiri, AFS korban diminta untuk membuat video klarifikasi. Namun setelah pulang, korban ini malah dianiaya oleh SA dan kedua temannya. Selain dipukuli, AFS juga dipaksa untuk meminum air dari kloset. Atas perbuatannya tersebut, SA dan kedua temannya yang juga masih mahasiswa UIN Raden Mas Said dijerat dengan pasal 170 ayat 1 KUHP junto pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Tara Wahyu untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.